Kita sepakat bahwa sebuah negara harus mempunyai kemampuan untuk menghadapi segala ancaman. Dari semua ancaman tersebut, salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah ketahanan ekonomi suatu negara. Ketahanan ekonomi sangatlah penting karena menjadi fondasi untuk menghadapi tantangan dan krisis yang tak terduga, seperti resesi global, pandemi, ataupun bencana alam. Dengan ekonomi yang tangguh, suatu negara mampu melindungi kesejahteraan rakyatnya, menjaga stabilitas harga, serta menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Namun, apa realita yang terjadi di Indonesia sekarang? Pada awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, 28 koruptor ditangkap dengan total kerugian negara yang diperkirakan mencapai sekitar 3,1 triliun rupiah. Dan itu hanya setitik dari luasnya samudra korupsi di Indonesia. Begitu pula dengan isu tentang kenaikan pajak, yang mana terdapat dua kubu, pro dan kontra. Contohnya kemarin, kebijakan kenaikan PPN di mana dikatakan bertujuan untuk menjaga kesehatan APBN. Akan tetapi, ekonom dari Center of Economics and Law Studies, Nailul Huda, mengatakan penerapan PPN 12% berpotensi mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan oleh masyarakat. Hal ini dinilai kontradiktif dengan pertumbuhan ekonomi. Membingungkan, bukan? Di sini kami melakukan wawancara dengan 20 mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas Riau. Kami terjun ke masing-masing fakultas untuk mencari mahasiswa secara random. Wawancara dilakukan dengan mengambil tema pertahanan dengan keamanan dengan judul besar ketahanan ekonomi. Wawancara diarahkan dengan konsentrasi variabel-variabel apa saja yang akan menguatkan atau justru melemahkan ketahanan ekonomi tersebut. Kalau menurut saya sendiri, ketahanan ekonomi itu merupakan kemampuan suatu negara untuk mempertahankan perekonomian yang ada. Dari saya, yang saya pahami tentang ketahanan ekonomi adalah bagaimana suatu negara atau suatu pemerintahan itu dalam usahanya untuk mempertahankan ekonomi agar tetap stabil dan tidak mengalami negatif. Kalau menurut saya, ketahanan ekonomi itu adalah kemampuan suatu negara untuk menstabilkan perekonomian di negaranya. Ketahanan ekonomi menurut saya adalah suatu upaya dari suatu negara untuk menjaga kestabilan ekonominya, di mana kestabilan ekonomi itu berdasarkan dari perekonomian yang ada pada masyarakatnya. Yang saya pahami tentang ketahanan ekonomi yaitu kondisi di mana suatu negara itu ingin mempertahankan stabilitas ekonomi dari suatu negaranya. Menurut saya, kenaikan pajak itu tergantung sih. Kalau memang pajaknya itu dialirkan untuk justru membangun infrastruktur yang ada di negara, itu tentu justru bakal ada sisi positifnya. Tapi sedangkan jika itu tidak dilakukan dengan baik, justru itu akan melemahkan ketahanan ekonomi. Ya, mendukung alasannya karena dapat meningkatkan pendapatan negara. Menurut saya kenaikan pajak itu ada sisi positifnya, asalkan bisa digunakan dengan baik oleh pemerintah melalui pemberdayaan masyarakat. Kalau menurut saya itu ada dua sisi, ada sisi positif dan negatifnya. Kenaikan pajak itu berguna untuk membangun suatu infrastruktur negara. Kalau untuk negatifnya, orang atau pengusaha itu jadi kurang belanja investasi dalam usaha mereka. Menurut saya kenaikan pajak itu bisa menjadi melemahkan karena tidak semua orang mempunyai kemampuan atau pendapatan perekonomian yang sama. Jadi kalau misalnya bagi mereka yang pendapatan yang kecil, mungkin itu akan menjadi suatu hal yang lumayan cukup untuk dipertimbangkan karena di samping itu masih banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Tapi untuk mereka yang kemampuan ekonominya cukup atau berada di atas, itu sama sekali harus. Masyarakat itu kayaknya belum terlalu efektif sih untuk membayar pajak. Banyak juga orang yang masih kurang sadarannya terhadap membayar pajak. Masyarakat Indonesia sudah cukup, masyarakat yang membayar pajak itu masih sangat kurang. Menurut saya sudah.
Kalau menurut saya sini saya setuju apabila korupsi ini melemahkan perekonomian di Indonesia. Dikarenakan korupsi itu dapat menghambat efisiensi negara dan mengurangi efisiensi anggaran serta menghambat investasi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara serta masyarakat bisa meningkatkan ketimpangan terhadap institusi negara. Benar sekali. Menurut saya ya, karena korupsi ya, karena kan gimana ya, udah tahu ekonomi kita tuh kurang lah kalau bisa dibilang. Tuh ada korupsi pula, jadi kayak pembangunan udah menurun ini lagi. Masyarakat tuh makin hari tuh yang ada makin menurun ekonominya. Begitupun dengan negara kita gitu. Benar, karena korupsi seperti contohnya dana yang diberikan oleh pemerintah untuk pendidikan itu dialokasikan tidak sesuai dengan fungsinya. Pastinya iya ya, karena kan itu modal kepercayaan masyarakat ya tentang ini. Baik, menurut saya itu sangat melemahkan pertahanan ekonomi yang ada di Indonesia. Karena kita tahu sendiri bahwa korupsi itu memakan uang negara ataupun menggunakan uang negara secara pribadi. Kita ketahui bahwa uang negara itu dapat digunakan untuk membangun infrastruktur yang lebih baik lagi. Namun jika digunakan untuk korupsi, maka pembangunan tersebut dapat terhambat karena adanya korupsi tersebut. Dan itu akan merugikan negara dan menguntungkan pihak pribadi termasuk yang berkorupsi tersebut. Ketahanan ekonomi adalah kemampuan suatu negara, komunitas, ataupun individu untuk menjaga stabilitas perekonomian dari ancaman internal maupun eksternal, seperti krisis ataupun inflasi. Kenaikan pajak memiliki dua sisi yang bertolak belakang. Pertama, dapat mendukung ketahanan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan negara untuk membangun infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, dapat melemahkan ketahanan ekonomi jika membebani masyarakat yang berpenghasilan rendah, mempengaruhi daya beli, bahkan akan membebani sektor UMKM. Selain itu, hal ini sangat bergantung pada regulasi pemerintah serta kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Rendahnya ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pajak bagi keberlangsungan ekonomi negara. Ketidakpatuhan ini berpotensi melemahkan ketahanan ekonomi. Korupsi secara langsung melemahkan ketahanan ekonomi di Indonesia. Korupsi menyebabkan dana atau anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sektor penting lainnya justru disalahgunakan oleh kepentingan pel. Hal ini menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan akan memperbesar kesenjangan sosial masyarakat. Selain itu, korupsi juga berdampak pada penurunnya kepercayaan masyarakat dan investor yang dapat memperburuk kondisi ekonomi negara. Pada akhirnya, kita setiap insan dari bangsa ini harus turut andil dalam mensupport ketahanan ekonomi di Indonesia. Dan sadarilah bahwa pajak adalah jantung perekonomian negara ini. Namun, korupsi yang masih merajalela menjadi ancaman serius yang memperlemah ketahanan ekonomi di Indonesia. Maka dari itu, mari kita patuh membayar pajak dan aktif melawan korupsi demi ketahanan ekonomi bangsa yang kuat.